Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala sallallahu ala nabiyyi wa alihi wa amin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi Allah kesempatan, diberi Allah kesehatan, diberi Allah hidayah untuk beliau kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk menuntut ilmu agama. Bila kita belajar dari etika masjid ini, awal Tuhan al-Fatihah yang di masjid sudah terjadi. Saya mau beretika masjid ini sebenarnya Allah. Syukur kita. Pada ayat kita selanjutnya yaitu aminu man salaka tariqan ibadati wa lazama al-mala wal mihrab wastaghna bi kasrati dzikri wan nawafil wa wadha'a al-awradi wa hiya aslam tariqi wa ulaika alladhina hadahu Allah wa ulaika humul muhtadun. Artinya destinasi daripada mereka itu seorang yang menjalani akan jalan membayangkan akan berbuat ibadah. Jadi orang menuju Allah itu macam-macam jalannya, caranya tuh baik-baik sesuai dengan keadaan dirinya, sesuai dengan makam masing-masing. Nah, sesuai dengan keberadaan masing-masing. Ada namanya tilakami, namanya keadaan namanya tilakami. Kayak kita beribadah ada nyaman, ada baik. Nah, ada yang membaiki nyaman, kipas angin, lampunya, macam-macam. Jadi jadi setengah mereka itu seorang yang menjadi akan jalan kebanyakan akan berbuat ibadah dan menajibkan iakan air dan mihrab. Apa maksudnya air dan mihrab itu? Yakni menajibkan ia akan mengambil air sumbernya, yaitu wudu. Itu berwudu harus, namanya batang wudu selalu dilaksanakan berwudu. Kenapa berwudu ini banyak keutamaannya? Satu, al-tuhuru syartul iman, suci itu sebagai iman. Tanya-tanya yang berwudu bersama lawannya ada prosesnya, harus dulu karena itu datang. Yang kedua itu orang berwudu itu inya diampuni Tuhan dosa-dosanya, habis dosanya diampuni, semua dosa-dosanya diampuni Tuhan. Matawadda'a wa asana wudu'a kharaja qadayahu min jasadihi hatta yakhruja
minta dilazwari. Barang siapa berwudu itu dengan baik, wudunya ada namanya cipu-cipu itu wudu bagus berwudunya tangannya wudu yang kemudian aja nafasnya wudu ini wudu juga sini wudu tiga kali itu namanya ada wudunya maka keluar dosa-dosanya dari jasadnya itu sehingga keluar dari di bawah kuku-kukunya dosanya keluar. Namun yang sudah semua maka dosa-dosa dibatalkan bisa dihitung dari tempo itu. Namun yang pertama dosa ditahan bisa ditempo itu. Menyapu kepala dosa pikiran macam-macam yang itu. Menyapu telinga amal-amal baik tidak boleh Tuhan. Batis yang boleh Tuhan. Sehingga keluar dosa-dosanya itu dari awalnya. Namunnya misalnya kita baca dulu semakin banyak dosa dari Tuhan. Untungnya dulu. Yang itu juga nomor 3 ujar Nabi anna ummati yad'una yawmal qiyamati gurran muhajjalin min asal wudu. Bahwasanya umatku ini ummati bahwasanya umatku di hari kiamat itu dipanggil masing-masing hari kiamat. Ayo sekian berarti umat dan umat sini. Nah, kayak orang janji umat pesan umat dan umat kawannya. Sini. Nah, umat untuk dikiawi umat dan umat dan sini. Nah, dipanggil di hari kiamat itu gurran muhajjalin bercahaya. Mukanya bercahaya. Nyala menjadikan makanya orang sorot namanya. Jangan di akhirat di dunia aja jangan dia orang duduk kalau orang ada duduk ada ya kalau orang nongkrong muslim lancar ya lebih baik ada cahaya daripada orang aku sama sekali kan kamu orang ada duduk ada timbul orang tapi menayangnya kelihatan mampu. Nah, jangan di akhirat di dunia sudah diberi Tuhan. Jadi jangan pikir orang-orang umat itu cahayanya yang memakannya daripada bakas berwudu. Paman istaqa'a minkum ayyuhila qurratahu pada siapa yang bisa melihat Nabi memanjang maka cahayanya itu maka kerjakanlah. Nah orang tahu juga terus, namun orang tak tahu namanya. Misalnya berdewi, misalnya di mana kita tahu memang tahu. Jadi orang ini selalu dalam berwudu dan dalam berwudu ini namanya artinya ini manusia wudu dan suci. Dan orang yang berwudu ini karena insya Allah selama asalnya pada pesawat wudunya insya Allah selamat perjalanan ini karena selamat apa yang Allah mungkin seorang guru saja nah itu masih ini selalu berwudu, selalu dalam mengambil air sebanyak
yang sembahyang di hadapan mihrab di masjid. Artinya sih harus di masjid mihrab. Nah, keutamaan kita ke masjid itu langkah kita itu nanggung. Keutamaannya, misalnya kita sudah yang berjemaah, misalnya atau sudah yang di masjid, kita berjalan dari rumah kita dapat. Namanya kita sudah yang di rumah dapat pahalanya berjemaah, tapi langkah ke masjid dan dapat. Nah, salah satu yang berjemaah besar, jemaah jadi sini sumbernya itu di masjid. Dan menyibukkan diri dengan membanyakan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Selalu berzikir, zikir macam-macam. Ada afdal zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya masing-masing. Di hari Minggu 1 Muharram minimal 1 Muharram kita baca doa akhir tahun. Menangis disebutkan Islam yang menangis setan iblis menangisnya. Kenapa? Memabuk yang menggoda manusia ini setelah sudah saat dia membaca doa akhir tahun 3 kali, maka dia menerima dosa-dosanya. Maka masalah baca akhir tahun dibahas. Nah, karena Imam Maghrib membaca doa awal tahun, mawal tahun disebutkan di situ diwakilkan 2 orang malaikat menjaganya supaya jangan berbuat maksiat, artinya berbuat dosa dijaga. Waktu kita Imam Maghrib membacanya 3 kali doa awal tahun. Banyak aja buku-bukunya banyak doa awal tahun. Ada di namanya di HP ada. Baik di sini doa awal akhir tahun. Doa awal tahun dibaca. Namun yang ada yang berjemaah misalnya imamnya yang baca, kita anak-anaknya boleh juga. Nah, membaca doa awal tahun. Di cabang orang itu kami untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim 119. Apabila tulisannya itu diangkat di bawah, maka diselamatkan dari kezaliman, dari keadaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim ditulis di atas 113 dan di bawah itu. Nah, insyaallah karena amal saleh oleh Allah atas itu. Ada lagi amalan yang Allah
336 senilai sejumlah hari setahun. Hari setahun 300 berapa? 60 nah 350 dibaca ayat kursi. Nah, namanya kita tahu ayat minimal kita baca doa awal tahun dan akhir tahun. Baca ayat kursi tadi awal 360 banyak. Tapi yang dibaca insyaallah adalah misalnya setengah menit sekali, nah setengah menit 60 menit 25 detik, nah 25 detik. Berapa 30 detik, berarti semenit 4 kali. 10 menit 40 kali. Jadi baca dari sini. Tamunya awal ada tahun dibaca. Beniat setahunan itu kita memperbuat kebaikan aja setahun. Nabi hijrah ini adalah kisahnya itu Nabi hijrah dihitung dari Nabi hijrah kalender Islam mulai Makkah Nabi hijrah sampai ke Madinah di 1 Muharram itu tahun Hijriah. Bulan Ramadan. Kalaunya Januari itu adalah sanksinya. Tuhan mengeluarkan bulan besar bulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini Tuhan wilayah keluarnya menurut matahari. Kalau Januari Februari April, Februari Februari, Desember, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei itu musim hujan. Ini dan musim Allah itu musim kemarau. Nah itu perjalanan matahari. Kalau bulan puasa itu bulan timurnya. Berapa hari bulan timur? Sehari 2 hari 3 hari bulan. Kalau Januari itu matahari sanksinya awalnya. Nah itu zikir, banyak doa zikir juga. Suhuk doa berarti baca Quran, zikir juga baca Quran. Suhuk berzikir untuk baca selawat juga. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a musyrikina
juga, sudah dikir orang sudah salah kenal. Jadi banyak pikir tidak dalam seperti itu aja. Membanyakan berzikir itu gawian orang ini jalan menuju Allah. Bisa doa, bisa berzikir, bisa berselawat, bisa baca Quran, zikir doa. Zikrullah, membanyakan zikrullah dan membanyakan yang akan berbuat sembahyang sunnah. Ya juga sunnah. Kalau Allah sendiri tidak pernah daripada 100 rakaat sehari. 100 rakaat sehari memang sini itu ada kita ini sebelum zuhur apa kita, sesudah zuhur apa, sebelum asar apa, sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2, sebelum isya 2, setelah isya ini yang kita tuh 4 ditambah witir 1, banyak. Sebelum subuh 2, ujar Nabi rakaatan subuhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Subuhnya kalau orang milenial itu subuhnya karena yang diisi kalau sembahyang sunat 2 rakaat subuh itu diberi Tuhan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Untuk karena orang sembahyang sunat subuh 2 rakaat ayatnya alam nasrah, yang kedua kata Nabi menyuruh kamu apa punya yang baru awal umum man sholat, barang siapa sembahyang sunat subuh 2 rakaat dengan 2 alam nasrah, alam tawaf, itu dan musim alam tidak akan menemuinya sakit kesulitan pada hari itu. Jadi sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kita suci dalam nyawa sembahyang sunat subuh. Hakikatnya kita suci. Itu tenang kita. Dan melazimkan yang banyakkan Allah atau membanyakkan diri. Dan kita sembahyang sunat berbahagia maghrib 6 rakaat itu dengan kesalahan yang beribadah 50 tahun ibadahnya. Sembahyang sunat tadi. Nah belum lagi kita sembahyang duha, sembahyang duha 5 rakaat, 3,7 dan 7 nambah gawi ibadah sepatu dari sudah rumah jam 7 hendak bergawi sudah siap dan 30 sepatu dari bayang itu berapa? Kalau tidak sempat kita sekolah atau digawi bayang ini yang pertama sembahyang tahajud namanya awal namanya awal yang sebelum sendiri di sini sembahyang tahajud itu ikam lamunnya pas tak hilang bangun ikam minimal doa yang Allah punya besar boleh minimal ada awal sembahyang tahajud berdoa ya Allah ampuni dosa hamba ini yang berhijrah nah ampuni yang berdoa minimal ada awal ya Allah nanti anak bangun dari surga itu bang makinlah dia Rasulullah itu barang di sini daripada para yang sama-sama. Nah,
ini ada halaman yang 4 halaman setengah 5 baru seminggu lagi awal semester. Dalamnya Habib Muhsin Al-Hadad itu sendiri orang Muslim suruh di rumah sini itu isyanya juga mau apa sih itu di Malaysia. Nah, dengan soalnya orang itu mau sudah isya sampai subuh sampai isyraq hanya boleh jam 9 itu kamu 9 apa makanya kalau bukan 9 sama ditarik itu namanya dobo itu bukannya jam 10 jam 10 ini bukan nama itu memberi ini nama memberi baru ini berangkat 35. Nah, katarik sekolah dari berangkat katarik mudah-mudahannya ini yang berangkat katarik 40 hari mudah-mudahan saya muridnya pasti ini membawa di tariknya. Maka soal saya itu ada orang bagus apa namanya di Banjarbaru. Jadi ibu kota provinsi Banjarbaru. Jadi masjid-masjid banyak terus ini terus. Jadi ibu kota Kalimantan Selatan dari itu. Jadi manusia banyak terus dari itu. Orang-orang luar banyak pemasukan. Baik nama bagus atau nama bagus. Masing-masing kita masing-masing ada yang membentengi kita dan anak cucu kita masing-masing. Ada awal di Bandung, ada awal di tangkis-tangkis, kalau itu sudah. Cuma penting bagi kita tuh menjaga anak masing-masing, menjaga cucu masing-masing, dibentengi dengan Al-Quran. Paling kadang kami dibentengi dengan Al-Quran itu insya Allah aman ya. Bentengi di bawah belajar sembahyang tuh karena harus masuk kita di Banjarbaru ini banyak lain-lainnya apalagi nanti ibu kota Indonesia di Kalimantan Timur di Tasikmalaya juga kita itu gerbangnya Kalimantan Selatan. Nah itu. Dan menajibkan yang banyakkan aurat banyak miliknya boleh terusnya. Nah kita sendiri boleh itu tapi orang banyak lagi miliknya. Namanya Imam Maghrib sampai ke Isya, namanya kayaknya subuh sampai ke Isya, begitu banyak. Kami kita baca melakin sesama mulai sahur sampai jam 9. Kada berbakit sini tidak mau kada berbakit duduk sini berbakit terus. Apabila dia mana sampai seberapa hari maka kita sebanyak buat sebanyak 12 rakaat dan yang berapa itu dalam rakaat minimal 2 rakaat. Kada depan baca itu 2 rakaat. Karena sini paling ada sini berapa sembahyang sunat ini sunat tapi luar biasa jalannya. Kada wajib itu artinya tapi luar biasa jalannya sembahyang sunat. Makanya orang-orang menjalani jalan kepada Allah banyak-banyak sunatnya. Memperbanyak ia akan berbuat sembahyang sunat banyak sunatnya dan melanjutkan yang banyak masalah banyak dari sambung yang boleh berbeza dan adalah jalan ini yaitu yang terlebih sejahtera daripada
beri kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang jujur ibadahnya. Kini ada orang nak jalan yang paling jujur. Kenapa? Sumber yang besar lagi, karena sumber yang menjadi ada bapak dua. Nah itu ada jujur kan? Karena banyak orang datang orang masuk ke media baru nama bawa paham nyaman karena sebagian lagi karena ada nama berkuasa lagi, ada nikah nyaman aja nikahnya apun aja ya sudah. Nah banyak datang orang macam-macam nama itu maka pas berapa itu kalau ada apa dijamin apa menjaminnya surga dari umumnya. Ada juga komunitas, jadi yang awal itu sama-sama ilmunya, gurunya namanya kan, boleh kan? Nah, boleh. Sama di kawasan itu banyak masalah orang kampung nikah, sehingga disebut nikahnya itu ditolak. Nikahnya ditolak, artinya nikah ada sah. Adanya abadnya maka akannya menikahkan tersebut. Banyak yang ditolak orang kawin ini, ada sah kawinnya, kawin di kampung, ada yang menikahkan. Jadi dan di sebagainya juga bisa saja abah mana meninggal ada dianggap meninggal sampai nakai rawat mau itu suka ada hukum ini kalau ada sah di sini karena identitas dia nanti sesuai dengan kakak bulan-bulan pas orang nikah ada sah banyak juga ada paham. Jadi jujur belajar ketapon orang nang tahu jangan ketapon orang tahu kami ketapon orang tahu boleh kas boleh namanya boleh boleh terus kasihan. Jadi pas berbagi waris ini saat ada sah nikahnya. Ini kan ada sah nikahnya. Anaknya menikahkan orang abahnya ada sah tadi. Kemudian cucunya menikahkan orang ada sah tadi. Kamu ada sah kata. Kayak kalau begitu, anak lain anak sendiri, anak Cina, kalau dia berbagi waris, benikahan benar. Karena nikahnya pada saudara, nikahnya dasar. Nambahnya itu kisahnya ini orang sebarang itu orang sebarang lalu kesini kita kasih tadi lalu laki yang dibuli ibu tadi. Nah datang lagi sampai bibinya tadi sudah dia tuh jauh kaos sudah berburu tahun lalu kawin dana. Nah caranya sini mau juga dulu ke pengadilan lalu pengadilan tadi masih rumah tangga hanya masih lagi belum lagi ditalak oleh lakinya masih lagi walaupun 10 tahun apalagi 2 tahun ditahan. Nah itu bujur-bujur jadi macam-macam di ibu kota provinsi. Sakit kita mendengar macam-macam. Nah jadi kita belajar betapa Allah. Dan adalah mereka itu yang menjalani jalan itu, yaitu mereka itu yang telah diberi oleh Allah SWT hidayah, dan mereka
yang